investigasi kita ya, yang kita lakukan tentu ya tidak mencakup semua. Kalau mencakup semua tuh di samping butuh waktu juga cost yang tinggi. Jadi investigasi awal kalau kita lakukan semua Pak, takutnya kalau ini tidak bisa ditingkatkan kita banyak habis biaya. Nah, dengan investigasi awal ini ya, walaupun tidak meliputi semua item investigasi, kayaknya kita sudah dapat gambaran loh Pak. Nah itu yang ingin kita sampaikan. Jadi kita adakan ini 3 titik sondir ya. Kemudian kalau hammernya ini titik-titik hammer kolom ya, sesuai dengan teknik proposal yang pernah kita sampaikan. Terus untuk mengetahui tipe pondasi kita gali di as 4 ini bagian belakang. Jadi kita gali sampai kedalaman dasar pondasi. Ya, nah, itulah lingkup pekerjaan kita yang di lapangan. 3 titik ya Pak? 3 ya. Di 3 titik ini sekalian boring. Jadi selesai sondir kita bor di titik yang sama. Jadi boring kalau dulu Pak Hendri kan pakai hand boring. Sekarang kita buatkan alat ditekan sama sondir. Jadi sampelnya bisa diambil. Itu diambil lebih cepat dan lebih dalam. Kalau hand boring ya itu udah minta ampun kalau ketemu tanah gini. Jadi ini bisa agak dalam. Mulai dari pondasi ya. Dari hasil investigasi pondasi kita dapat bahwa di telapak ini Pak ya, menggunakan pondasi tapak ya Pak, semeter 20 kali semeter 20, tebalnya 35 cm. Ini sudah kita gali sampai ke bawah. Sampai ke bawah kita nggak temukan celocok kayu, nggak ada. Jadi dia langsung duduk di tanah ya. Dimensinya semeter 20 kali 35, kedalamannya semeter 75, semeter 40 dari tapak tambah 35 cm, 175 kedalamannya. Nilai QC yang didapat kecil Pak, 5 kg per cm persegi. Kalau semata dari nilai QC, gedungnya akan settle walaupun belum ditingkatkan. Nah, tapi sampel yang kita ambil ini Pak, memang dia lanau, lempung, berpasir. Setelah kita tekan dia berpasir. Mungkin ini yang menyebabkan dia masih bisa bertahan. Yang ini agak-agak berpasir kalau ini menurut sampelnya. Kemudian mutu beton setelah kita uji juga jelek di pondasi, cuma dapat K-nya 130. Jadi ini tanahnya rawa, mutu betonnya jelek ya, tidak menggunakan celocok kayu. Kemudian untuk yang satu ini kita coba bahas. Yang ini sampel tanah tadi, kalau tekan berpasir ya. Ini jenis tanahnya. Ini hasil uji hammer pada pondasi, ketemu cuma 130. Kan syaratnya 205, karena di SNI sekarang Pak, dia syaratkan minimal menggunakan 17 MPa. 17 MPa itu setara dengan 205 K-nya. Kemudian QC kan dapat 5. Kalau kita ambil dari buku ini ya, dia mengatakan minimal supaya tidak terjadi penurunan yang besar, QC harus lebih besar 12. Berarti ini tidak memenuhi syarat ya, tidak memenuhi syarat buku ini ya. Kemudian kita nanti tim akan membahasnya, tapi saya sudah memberikan gambaran kayaknya perlu diadakan perkuatan tanah dasar atau treatment ya. Nanti saya coba berikan gambaran dulu. Mungkin itu yang kita memberi input ke tim ya, untuk membahas treatment apa yang akan dipakai. Kemudian kuat tekan beton 120, kita sarankan kurang dari 17 MPa ini, kita sarankan adanya coring. Maka itu penelitian kita ya, apakah coring ini mau kita lanjutkan, karena coring itu mahal nantinya. Nah, dari investigasi awal itulah kita muncul kalau memang ini
ternyata diskusi kalau dari tim nanti menyatakan sepakat, kita bisa tingkatkan, kita investigasi apa lagi yang akan kita lakukan. Kita lihat data selanjutnya Pak. Yang titik 1 di depan ini, Pak Indri, yang titik 1 ini cukup bagus loh. Ini S1. Jadi S1, kalau kita lihat kedalaman semeter 75 kan di sini. Sedikit lagi, mungkinkah begitu dia settle ini sudah ketemu. Ya kalau ketemu ini, ya harusnya tidak ada masalah di zona S1. Ya walaupun agak tanggung ya, titik S1 di depan. Nah, ini. Kalau ini kemungkinan yang area sini boleh dikatakan tidak ada masalah ya. Terus di S2, ini S2 bagian belakang, ini yang jelek Pak. Ya, yang tanah yang tadi berpasir itu, ini di kedalamannya cuma 5, tadi saya buat 5. Di bawahnya 7, 8, 10 masih cukup tebal. Untuk mencapai 2,60 meter baru dikatakan lebih dari 12 sini QC-nya. Nah, ini di titik yang di belakang. Di sondet S3 ya. S3 sedikit lebih bagus yang di depan ya, sebelah kanan kita. Sedikit lebih bagus dibandingkan. Jadi yang paling bagus adalah S1. Kemudian S3 masih agak lumayan walaupun masih 5 ya. Tapi yang paling jelek adalah di S2 yang di belakang itu. Terus ini mungkin saya sih coba, saya tidak masukkan ke dalam laporan. Saya sih coba tawarin bahan untuk diskusi nanti oleh tim ya. Karena saya pernah lakukan sama Pak Musmar ya, di Kampar kantor DPRD itu kita adakan injeksi di sini Pak. Injeksi di bawah ini. Kalau kita perkuatan tentu rumit sekali. Injeksi ini kita nggak tahu sekarang, kita belum survei kosnya berapa. Jadi injeksi ini gunanya menaikkan QC. Jadi dulu kita sebelum injeksi kita treatment di luar dulu Pak. Di luar, katakanlah waktu itu QC-nya 8 ya kalau salah. QC 8, kita injeksi naiknya sedikit. 10 atau 11, masih di bawah 12. Injeksi sekali lagi itu naik sampai kayaknya 20-an. Jadi waktu itu ketika 2 kali injeksi dia berhasil, maka itu diputuskan semua pondasi yang ada itu injeksi. Satu keuntungan kita, rata-rata lanau jenis tanah yang kita ambil itu berpasir. Kalau berpasir bisa diinjeksi, tapi kalau dia murni lempung, dia zat kimianya itu Pak tidak menyatu dengan tanah. Jadi ada keuntungannya, ini masih bisa diinjeksi karena masih ada kandungan pasir. Kalau kita tekan pasirnya sih cukup lumayan gitu, kandungan pasirnya. Kayak semacam soil semen itulah Pak Hendri. Ya. Kemudian tunjukkan syaratnya ya, bahwa ini Pak ya, di SCI mengatakan untuk struktur beton tidak boleh kurang 17 MPa. Kalau untuk penahan gempa Pak 20 MPa, 21 MPa. Ini 17 MPa. Berarti K-nya 205. Kalau 21 MPa, K minimum adalah 253. Ini SNI-nya ya. Terus di PBI ya, itu boleh dilanjutkan dengan bor inti sesuai dengan ya yang disarankan oleh PBI. Kalau seandainya ada bahagian yang hammer testnya tidak memenuhi syarat. Untuk beberapa bahagian Pak ya, yang besinya besi pondasi kita tidak tahu, besi kolom juga kita nggak bisa tahu, besi balok juga tidak tahu. Yang tahu cuma besi kolom yang ada stek ya, tapi yang pondasi balok itu plat tidak tahu. Kalau ada tindak lanjutnya kita pakai rebar scan itu atau ferroscan. Jadi ferroscan itu saya sudah cek di Unan ada. Cuma kelemahannya dia nggak bisa menentukan diameter.
Cuma kira-kira aja diameter yang ada di dalam balok itu berapa diameternya. Dia hanya bisa mengambil jumlah, jadi jumlah pembesiannya berapa batang, diameter berapa itu tidak bisa dia ukur dengan pasti. Jadi masih Ferroscan ini masih ada keterbatasan. Ya. Nanti kalau ingin tindak lanjut dengan Ferroscan. Ini di kolom. Jadi kolom yang di atas Pak, ini sudah hampir semua dipotong. Yang malah yang steknya tinggal yang di kolom selasar itu lengkap. Yang kolom induk sudah dipotong semua. Kemudian diameternya paling besar 13 mili, bahannya yang 10 mili. Sekitar 14 sampai 30% ya, Indah kemarinnya. Banyak yang 10 mili. Padahal 10 mili itu sudah tidak memenuhi syarat. Yang 13 mili ini pun sebenarnya kalau kita lihat besinya, dia besi polos 14 mili. Jadi kayaknya dulu pakai besi banci, tinggal 13. Dan semuanya tidak ada yang ulir, ya, polos semua. Di samping susunannya berantakan, Pak. Suka-suka dia nyusun. Jadi kadang-kadang terselip yang 10 mili di sisi mana, dia tidak teratur, bukan semacam kayak besi pinggang, tapi susunannya agak berantakan. Ya memang kalau saya lihat ya, pekerjaan kemungkinan swaklola dulu tuh, tidak diserahkan kepada kontraktor atau bagaimana. Kemungkinan gitu, dia suka-suka, ya, dia bangun dia suka-suka. Mungkin beda dengan gedung-gedung yang lainnya. Ya. Nah ini dia, ini tertulis 14 mili. G 14 mili, tapi diukur ya cuma 13 mili ya. Nah, ini banyak menggunakan yang 14 sampai 50% itu dia gunakan 10 mili ya. Ini mutu kolom di as ini ya, as D2 ada yang agak kurang 168 ya. Tapi enggak terlampau ekstrem lah ya, 168. Nah, terus untuk mengatasi ini yang sudah terpotong, ya kita nanti coba merekomendasi ini untuk dibahas di tim. Ini di bor Pak, di bor kita pakai chemical yang terkena kan Hilti, kita pakai Hilti gitu. Nah, karena kalau kita pakai chemical Hilti, besinya kecil-kecil jumlahnya banyak, dia hitung per lubang bor, mahal sekali Pak, mahal sekali. Kemungkinan kalau kita mau pakai chemical Hilti, kita pakai diameter yang besar sehingga titiknya bisa dikurangi untuk yang sambungan kolom ke atas. Ya misalnya kalau kita bisa pakai 4, mengapa harus pakai 8 atau 10? Dan dengan diameter yang lebih besar nantinya. Kemudian ya, ini perlu nanti kalau dilanjutkan lagi di rapat tim nanti ya, evaluasi kekuatan struktur ya, kita analisis sesuai dengan beban-beban yang bekerja, beban rencana. Kemudian tentu data existing itu cukup. Kalau data existing tidak cukup, kita hanya bisa mendapatkan momen bekerja, tapi kita tidak bisa menghitung kekuatan nominalnya ya, daripada struktur existing itu. Nah ini pembahasan rekomendasi ya. Oke, saya persingkat aja. Nah, kalau untuk coring, kita coring untuk kolom mesti tembus. Jadi coring itu adalah semacam penelitian tapi yang terganggu dan tidak bisa dia coring sedikit Pak, mesti tembus. Kalau plat oke lah, masih bisa. Atau ambil plat bisa mewakili yang lain. Kalau kolom tembus, kita takut kolom existing. Kolom existing itu sebenarnya kecil Pak, selimut beton yang tebal. Jadi begitu diukur gede, begitu dipahat selimut betonnya tebal. Ada 4 cm Bu Yuli? Enggak nyampe. Tidak sampai 3 sentian ya. Ya, cukup tebal sehingga seakan-akan kolomnya gede, ya, padahal kolomnya kecil. Yang mutu baja dari yang stek yang sisa, dari yang
yang kolom trust kan bebannya tidak begitu besar. Kalau mau kita uji, kita bisa bawa, kita uji tegangan yang pada besi yang sisa itu, besi existing itu. Terus sebenarnya Pak, di SNI sudah melarang ya tulangan yang digunakan harus tulangan ulir, ya kecuali spiral ya di prategang. Jadi jelas harus ulir. Jadi sekarang dalam gedung itu semuanya polos. Ya, jadi sudah tidak sesuai dengan SNI. Ya, memang kalau kita lihat banyak yang tidak sesuainya. Ya. Ini saya garis. Kalau saya buka ini nampak retak halus di sini. Tapi saya tambah spidol ya. Jadi retak-retak di balut induk ini ada beberapa retakan yang bentang 6 pada balut induk. Ya ini mungkin ya kita atasi dengan injeksi. Kalau mengatasi injeksi, kalau kekuatannya kurang, kalau dengan perkuatan manual ya repot sekali, balut diperbesar. Mungkin dengan teknologi ya, dengan fiber wrap kayak gini, fiber wrap tapi mahal, Pak Henry. Saya di Kubang sama-sama Pak Busman kemarin, saya lupa angkanya. Kalau nggak salah, kalau kita bongkar balut itu kita ganti baru ngecon 200-an juta kalau nggak salah. Kalau fiber wrap, ya mereka cari sendiri katanya lebih mahal, lebih kurang 1 jutaan dibandingkan dengan balut itu dibongkar dicor lagi. Jadi teknologi ini bisa digunakan. Cuma yang pernah pengalaman kami ini mahal. Ya. Kalau yang retak tadi kan bisa diinjeksi seperti ini. Ya. Terus yang plat ini selimut betonnya sudah banyak yang hilang, ya. Tentu selimut betonnya tipis, ya, tipis banyak hilang. Kalau perkuatannya fiber wrapnya seperti ini di bawah, ya. Tentu ini merupakan diskusi kita untuk tindak lanjutnya, ya. Nah, jadi yang jelas di plat kita cek di banyak area itu besinya sudah nampak. Jadi nampak coran tipis, nampak bayangan-bayangan besi-besi plat, ya. Dia pakai diameter 8 mili besi plat yang ada. Terus di SNI disyaratkan sampai 13 mili kalau untuk beton backing daripada plat itu. Nah, inilah rangkuman tadi. Kita rangkum di sini yang tadi saya sampaikan itu secara garis besar, ya, dan rekomendasi pun kita rangkum. Itulah yang kita laporkan di dalam yang sudah kita print itu, Pak. Kita laporkan termasuk lampiran-lampirannya. Ya, mungkin itu sesi pertama. Ya, bisa.